Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Snowpiercer. Film yang bertemakan sains fiksi ini dibuat pada tahun 2013. Disutradarai oleh Bong Joon-ho dan dibintangi oleh Chris Evans. Film ini berlatar di tahun 2031, di mana bumi sudah mengalami kepunahan. Sebelumnya, pada tahun 2014, penduduk bumi berusaha mengatasi pemanasan global. Namun sayangnya, mesin yang mereka ciptakan justru malah membuat suhu menjadi sangat dingin dan akhirnya bumi diselimuti oleh es. Penduduk bumi yang tersisa hidup di sebuah kereta yang berjalan mengelilingi dunia selama 17 tahun. Tetapi, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan bagian gerbong paling belakang dari kereta. Awalnya, penghuni gerbong ini adalah penyelinap yang menumpang di kereta ini. Bagian gerbong ini sangat kumuh dan kehidupan orang di sana sangat tidak layak. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Mereka hanya dijatah makanan berprotein yang berbentuk agar-agar. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seseorang pria bernama Curtis. Curtis adalah orang yang cerdik dan memiliki badan yang cukup sehat. Oleh karena itu, dia dijadikan sebagai pemimpin di gerbong belakang ini. Selama ini, Curtis merencanakan pemberontakan untuk memulai revolusi. Setelah sebelumnya revolusi yang mereka lakukan gagal, ia selalu berdiskusi dengan orang yang paling dituakan di gerbong itu yang bernama Gilliam. Mereka juga mendapat petunjuk misterius dari mata-mata yang sama sekali tidak mereka kenal dari gerbong depan. Pada suatu hari, petugas datang dan membawa paksa anak dari temannya yang bernama Timmy. Hal itu membuat Curtis langsung mempercepat rencana revolusinya. Curtis percaya bahwa petugas sudah kehabisan peluru setelah kejadian revolusi sebelumnya. Dan hari yang mereka rencanakan pun tiba. Dan benar saja bahwa senjata petugas itu tidak ada pelurunya. Mereka pun langsung memulai pemberontakan dengan Curtis yang memimpin di depan. Akhirnya, mereka berhasil melumpuhkan semua petugas dan melewati 4 gerbong sekaligus. Kemudian, di gerbong penjara, mereka membebaskan seorang tahanan bernama Nam Gun Minso, yang mereka percaya bisa membobol gerbong selanjutnya. Minso adalah bekas security yang dipenjara karena memakai narkoba hasil limbah kereta yang disebut kronol. Curtis sudah mempersiapkan kronol sebagai bayaran agar Minso membantu mereka. Minso pun setuju dan mengikut sertakan putrinya. Mereka langsung melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka masuk ke dalam gerbong yang ditinggalkan oleh penghuninya karena pemberontakan yang dilakukan Curtis. Di sini warga gerbong belakang melihat matahari untuk pertama kalinya setelah 17 tahun. Dan terlihat bumi masih diselimuti salju tebal. Kemudian mereka berlanjut ke gerbong selanjutnya. Mereka memasuki tempat pembuatan makanan dan di sini mereka mengenal tukang masak yang dulu berasal dari gerbong mereka. Namun, pria itu seperti terhipnotis dan tidak peduli apapun selain pekerjaannya. Curtis pun melihat proses pembuatannya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat bahan baku protein makanan mereka berasal dari serangga yang menjijikkan. Curtis pun menginterogasi koki itu perihal asal pesan mata-mata yang mereka dapatkan. Namun pria itu tidak mengetahui apa-apa. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka, namun kali ini mereka dicegat oleh pasukan bersenjata tajam. Akhirnya, terjadi perang berdarah di tempat itu.
Namun, mereka menghentikan pertarungan sejenak saat melewati jembatan Yekaterina. Saat melewati jembatan itu, artinya menandakan bahwa kereta sudah memasuki tahun baru, dan mereka sangat menghormati peristiwa itu. Hal itu pun menandakan bahwa mereka sudah 18 tahun berada di dalam kereta. Saat mereka memasuki terowongan, terjadi lagi pertarungan. Untungnya, mereka berhasil mengalahkan pasukan itu dan menguasai gerbong. Sayangnya gerbong ini, Curtis kehilangan banyak teman seperjuangannya. Curtis juga berhasil menangkap seorang wanita, dan saat akan dibunuh, wanita itu berjanji untuk mengantar mereka ke gerbong depan. Akhirnya, mereka bisa membuka gerbong sumber air dan membersihkan diri di sana. Kereta ini tidak akan pernah kehabisan air karena bagian depan gerbong yang menabrak es akan disaring untuk persediaan air. Setelah kejadian yang merenggut banyak nyawa, malamnya Gilliam sempat ragu untuk melanjutkan revolusi. Namun, Curtis tidak mau menyerah dan akan terus berjuang untuk mengambil alih kereta. Esoknya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan kali ini, mereka memasuki gerbong perkebunan di mana masih terdapat buah dan sayuran segar. Setelah itu, mereka memasuki gerbong akuarium yang lengkap dengan ekosistemnya. Hari itu mereka sangat beruntung karena bisa memakan sushi. Sushi ini hanya disajikan 2 kali dalam setahun karena mereka harus menjaga keseimbangan dari rantai makanan dalam akuarium mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan memasuki gerbong daging. Setelah itu, mereka memasuki gerbong sekolahan. Mereka kemudian menyaksikan anak-anak yang diajarkan tentang kehebatan dari Wilford. Dan dengan propaganda itu, anak-anak di dalam kereta menganggap Wilford sebagai nabi. Kebetulan, pada saat itu, mereka akan melewati tempat di mana ada 7 orang membeku karena mencoba keluar dari kereta. Hal ini terjadi saat revolusi sebelumnya. Hal itu mengingatkan bahwa terlalu bahaya untuk keluar dari kereta. Setelah itu, mereka dibagikan telur sebagai perayaan tahun baru. Curtis pun mendapat petunjuk misterius lainnya. Kali ini, petunjuk merupakan peringatan yang bertuliskan darah. Dan tanpa diduga, ternyata kereta masih memiliki senjata api dan mereka langsung ditembaki. Curtis pun menyaksikan Gilliam ditembak mati, dan karena emosi, Curtis pun membalas dengan menembak wanita yang mengantar mereka itu. Tanpa pikir panjang, Curtis langsung melanjutkan perjalanan. Mereka melewati gerbong kamar milik VIP, restoran mewah, salon perawatan wanita, dan kemudian saat memasuki gerbong sauna, mereka diserang oleh penjaga khusus. Untungnya mereka berhasil mengatasi penjaga itu. Akhirnya, tinggal Curtis, Minso dan anaknya yang selamat, dan mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka pun memasuki gerbong klub malam, dan di sini Minso menjara semua kronol yang ada di sana. Setelah memasuki ruang kontrol kereta, mereka akhirnya memasuki ruangan mesin dan sekarang mereka tepat berada di depan pintu menuju ruangan Wilford. Curtis yang sangat marah, tak sabar untuk masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian, Curtis bercerita tentang pengalamannya saat berada di gerbong belakang. Saat awal, mereka menjadi penumpang gelap, orang-orang gerbong belakang tidak diberikan makanan hingga akhirnya mereka menjadi kanibal. Curtis sempat membunuh seorang wanita agar ia bisa memakan bayinya. Pada saat itu, dia kenal dengan Gilliam. Gilliam menawarkan tangannya untuk dimakan agar bayi itu bisa selamat. Hal itulah yang membuat Curtis sangat menghormati Gilliam. Di sini, Minso menyarankan untuk membuka pintu menuju keluar kereta. Minso yakin dunia luar sudah layak huni
karena sebelumnya ia sudah melihat bangkai pesawat yang terjatuh di jembatan Yekaterina sudah semakin terlihat. Dan salju yang ada di luar juga sudah sangat rapuh. Artinya, salju sudah mencair dan mereka bisa hidup di luar. Minso juga mengumpulkan Kronol untuk meledakkan pintu itu. Namun, pintu Wilford tiba-tiba terbuka dan Curtis disuruh masuk. Curtis pun akhirnya bertemu langsung dengan Wilford, dan dia mendapatkan sambutan hangat setelah menjadi orang pertama yang melintasi kereta dari ujung ke ujung. Wilford kemudian menjelaskan bahwa mereka semua adalah tahanan terjebak di dalam kereta itu, sehingga mereka semua harus memiliki tugas dan takdir masing-masing agar kereta ini terus berjalan. Kereta ini bagaikan ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Udara, air, makanan, dan bahkan populasi harus diatur sedemikian rupa. Sehingga tindakan secara paksa pun harus dilakukan. Bahkan, pemberontakan dibuat sengaja untuk mengurangi populasi. Dan di sini, Curtis baru sadar bahwa Wilford dan Gilliam bekerja sama untuk menciptakan pemberontakan Curtis. Mereka merencanakan bahwa pemberontakan Curtis hanya mencapai terowongan di Yekaterina. Namun, karena mereka berhasil melanjutkannya, Gilliam terpaksa harus dieksekusi. Wilford pun menghubungi kamar Gilliam dan memerintahkan untuk mengurangi populasi hingga 18%. Setelah itu, Wilford pun menunjukkan mesin abadinya kepada Curtis dan memberikan pesan misterius terakhir yang ternyata selama ini berasal dari Wilford sendiri. Wilford yang sudah tua menawarkan kepada Curtis untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin kereta. Curtis pun tak sengaja melihat Timmy yang dijadikan sebagai budak untuk menjaga mesin agar tetap menyala. Hal itu membuat Curtis marah dan menghajar Wilford hingga pingsan. Wilford pun berhasil menyelamatkan Timmy, dan di luar, Yona berhasil menyalakan Kronol untuk meledakkan pintu. Sebelum Kronol meledak, Minso dan Curtis sempat berusaha melindungi Timmy dan Yona. Ledakan yang terjadi membuat salju berjatuhan dan kereta itu pun mengalami kecelakaan parah. Dari dalam kereta yang hancur itu, hanya Timmy dan Yona lah yang selamat dan keluar dari tempat itu. Dan memang benar, suhu di luar sudah mulai stabil dan aman untuk ditinggali. Timmy dan Yona pun akan memulai peradaban manusia yang baru di bumi. Dan film pun selesai. Bong Joon-ho selaku sutradara berhasil membuat film ini menegangkan dengan ide yang sangat kreatif dalam mempersempit kehidupan nyata kita di bumi ke dalam ruang lingkup kecil, yaitu sebuah kereta, di mana perbedaan hak yang signifikan antara orang miskin dan orang kaya. Sama halnya seperti kereta yang harus menjaga keseimbangan agar tetap berjalan, begitu jugalah kita harus menjaga bumi kita agar senantiasa seimbang dan bisa dijadikan tempat tinggal yang layak untuk selamanya. Baiklah teman-teman, bagaimana penilaian kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodnya.